Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Kartika Lolita dalam kegiatan PKL-ku di MAN 2 Blitar. Kali ini aku melakukan PKL dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan. Seperti biasa, dalam melakukan PKL aku dibantu oleh beberapa orang. Nah, di sini dalam kegiatan belajar manajemen Sarpras aku dibantu oleh DPL-ku, guru kamu, serta dibantu oleh satu lagi Wakasarpras di MAN 2 Blitar. Sebelum mengetahui atau mempelajari tentang seluk-beluk manajemen Sarpras di MAN 2 Blitar, di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan seluruh proses atau kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai di dalam kegiatan pembelajaran. Adapun ruang lingkup atau implementasi manajemen sarana dan prasarana di MAN 2 Blitar ini terdiri dari beberapa tahapan seperti perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan, penghapusan, serta yang terakhir ada program kerja. Pertama, perencanaan. MAN 2 Blitar ini dalam merencanakan sarana dan prasarana pendidikan yang diputuskan merujuk kepada RKM atau Rencana Kerja Madrasah dan RKAM atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dilakukan juga dengan melihat data dari EDS. Adapun pihak yang terlibat di dalam merencanakan sarana dan prasarana pendidikan ini antara lain yang pertama ada kepala madrasah. Nah, kepala madrasah ini selaku pimpinan dari sekolah, oleh karena itu selalu terlibat dalam berbagai hal. Selain itu ada juga perwakilan dari kantor TU yang ditunjuk. Biasanya perwakilan dari kantor TU ini adalah kepala TU. Selain itu ada juga perwakilan guru, ada komite madrasah. Adapun sumber anggaran atau dana yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana ini berasal dari BOS atau BIPA, kemudian ada juga yang berasal dari dana komite. Kemudian sarana dan prasarana yang direncanakan ini dilihat dari kebutuhan madrasah, dan hal ini bersifat relatif. Nah, dalam rangka menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, maka kepala madrasah sebagai manajer di MAN 2 Blitar ini melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan musyawarah dengan melibatkan waka bidang sarana dan prasarana selalu penanggung jawab Sarpras, kemudian melibatkan TU bidang sarana dan prasarana selaku pelaksana dan guru mata pelajaran selaku pemakai atau pengguna. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah menampung semua usulan pengadaan perlengkapan madrasah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau menginventarisasikan kekurangan perlengkapan madrasah. Setelah itu yang dilakukan adalah menyusun rencana kebutuhan perlengkapan madrasah untuk periode tertentu. Periode ini bisa triwulan atau 3 bulan, bisa per semester atau 6 bulan, bisa juga per 1 tahun ajaran. Kemudian yang keempat adalah memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia sebelumnya. Jadi sebelum menyusun rencana terlebih dahulu harus memadukan perlengkapan yang ada sebelumnya. Setelah memadukan dengan perlengkapan, kemudian juga memadukan dengan rencana dengan anggaran atau dana yang tersedia.
Jadi tidak serta-merta menyusun rencana dan menyusun barang-barang yang akan dibeli, tapi juga harus memperhatikan dana atau anggaran. Kemudian ada memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan dana atau anggaran yang tersedia berdasarkan skala prioritas. Nah, kemudian yang terakhir adalah penetapan rencana pengadaan akhir. Setelah melakukan perencanaan, tahap kedua yang dilakukan adalah pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Jadi, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini, jika disingkat, merupakan kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang ditetapkan atau sesuai rencana awal yang telah disusun. Nah, dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Mandua Blitar, madrasah ini terlebih dahulu melihat fungsi dari kebutuhan yang ingin dibeli. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini dilakukan dengan menggunakan proposal pengadaan yang ditujukan kepada madrasah dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya. Jadi, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Mandua Blitar ini diurutkan atau dianalisis berdasarkan secara skala prioritas. Jadi, di Mandua Blitar ini menggunakan analisis need assessment atau analisis kebutuhan. Jadi, yang lebih dibutuhkan, yang lebih perlu itu dibeli terlebih dahulu, serta dana yang kurang penting itu akan dibeli di akhir setelah sarpras yang perlu dibeli itu tercukupi. Adapun pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Mandua Blitar ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, ini bisa melalui pemberian langsung dengan dana BOS. Kemudian yang kedua, ini bisa berupa bantuan dari pemerintah atau dana dari pihak komite dan instansi lainnya dengan cara mengajukan proposal. Jadi, kalau ingin mendapatkan dana dari pemerintah ataupun ingin mengajukan dana ke komite untuk penyediaan sarpras, terlebih dahulu harus dibuat proposal. Setelah kegiatan pengadaan selesai, maka yang dilakukan selanjutnya adalah inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Adapun kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki Mandua Blitar ini dilakukan oleh tenaga TU bagian sarana dan prasarana. Adapun tenaga TU bagian sarana dan prasarana ini melakukan beberapa hal untuk melakukan kegiatan inventarisasi. Yang pertama, ada melakukan pencatatan perlengkapan. Nah, pencatatan perlengkapan ini dapat dilakukan dengan menulis atau mencatat seluruh barang sarana dan prasarana yang dimiliki ke dalam buku inventaris dan buku pembelian. Yang kedua, setelah mencatat, maka melakukan pembuatan kode barang inventaris. Nah, kegiatan pembuatan kode ini yaitu memberikan kode barang untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Mandua Blitar. Kemudian yang terakhir adalah membuat rekapitulasi tahunan. Jadi tidak hanya mencatat dan membuat kode saja, maka kegiatan inventarisasi ini juga membuat rekapitulasi tahunan. Setelah melakukan inventarisasi, hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Setelah barang sarana dan prasarana didata dan diinventarisasi, maka langkah selanjutnya ini penyaluran atau pendistribusian peralatan sarpras yang dimiliki oleh Mandua Blitar. Penyaluran ini dilakukan oleh Waka Bidang Sarpras melalui kepala PU untuk didistribusikan kepada penanggung jawab program. Lebih mudahnya di sini akan saya berikan contoh. Misalkan ada sarana dan prasarana terkait peralatan praktikum IPA, maka peralatan praktikum IPA ini akan didistribusikan kepada kepala lab IPA dan guru IPA. Untuk apa? Nah, untuk dikelola dan dipelihara dengan disertai tanggung jawab untuk melaporkan tentang kondisi barang sarana dan prasarana. Begitupun selanjutnya, setiap peralatan atau setiap sarana dan prasarana ini diberikan kepada setiap penanggung jawab program.
Kemudian setelah dilakukan penyaluran, kegiatan selanjutnya adalah penyimpanan dan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan suatu upaya dari madrasah untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki agar dapat digunakan sewaktu-waktu dalam kondisi baik. Nah, Mandua Blitar ini melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana ini secara berkala, bukan secara terus-menerus atau setiap hari. Perawatan secara berkala ini dilakukan sesuai kebutuhan dan sesuai kriteria sarana dan prasarana yang dimiliki. Di sini saya contohkan, apabila sarana dan prasarana yang dimiliki ini berupa barang elektronik, maka pemeliharaannya dilakukan dengan cara servis. Nah, servis ini dilakukan secara berkala, bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Adapun sarana dan prasarana lain yang non-elektronik, perawatannya bisa dilakukan dengan cara membersihkan sarana dan prasarana tersebut setiap periode tertentu atau setiap habis digunakan. Kemudian setelah dirawat dan dipelihara sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bisa diperbaiki lagi, ini madrasah menggantinya dengan yang baru dengan cara mengajukan pergantian barang. Jadi pemeliharaan ini dilakukan hanya untuk barang-barang yang masih bisa diperbaiki dan dipelihara. Apabila barangnya rusak berat, itu maka akan diganti dengan yang baru. Selanjutnya, setelah melakukan penyimpanan, hal yang dilakukan adalah penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Barang-barang sarana dan prasarana milik Mandua Blitar yang rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi atau sudah tidak bisa dipergunakan lagi, ada beberapa alternatif pengelolaannya. Nah, pengelolaan yang pertama itu bisa disimpan di gudang, kemudian pengelolaan yang kedua itu bisa dilakukan penghapusan. Adapun penghapusan sarana dan prasarana ini juga harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku atau prosedur yang ada. Tetapi untuk di Mandua Blitar ini kebanyakan barang yang rusak atau tidak terpakai ini mayoritas disimpan di gudang. Tetapi apabila memungkinkan maka akan dihapus, karena apabila barang yang rusak lalu disimpan di gudang lama-lama akan penuh. Adapun yang dihapus ini barang-barang yang benar-benar tidak layak pakai dan tidak bisa direhabilitasi. Kemudian apabila barang rusak berat, ini juga tidak bisa dilakukan perbaikan, oleh karena itu barang tersebut akan dihapus. Barang dicuri, dibakar, serta hilang ini juga akan dilakukan penghapusan. Adapun penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini dilaporkan secara berkala oleh kuasa Sarpras dengan menggunakan laporan penghapusan. Yang terakhir ada program kerja sarana dan prasarana pendidikan, tepatnya program kerja data sarana dan prasarana pendidikan di Mandua Blitar. Program kerja ini terdiri dari program umum dan program khusus. Yang pertama ini ada program umum. Program umum yang pertama adalah membantu tugas kepala madrasah di dalam penyelenggaraan kegiatan madrasah sehari-harinya, terutama menyangkut urusan persediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian program selanjutnya adalah menyediakan, mengatur, memelihara sarpras madrasah dengan melaksanakan kegiatan madrasah dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Tentunya hal ini tak lepas dari pengawasan Sarpras. Program umum yang ketiga adalah mengupayakan kepada seluruh aparat penyelenggara madrasah seperti guru, karyawan, ataupun siswa akan pentingnya kesadaran diri untuk ikut memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan madrasah sebagai unsur ketahanan madrasah.
Selanjutnya ada memikirkan mengusahakan sarpras yang belum ada atau diadakan, serta mengganti atau memperbaiki sarpras yang telah rusak. Program selanjutnya adalah menyusun rencana kebutuhan sarpras, ada mengkoordinasikan pendayagunaan sarpras, kemudian mengelola dalam pembiayaan alat-alat pengajaran, dan yang terakhir adalah menyusun laporan pelaksanaan urusan sarpras di madrasah. Selain program umum, terdapat juga program khusus. Adapun program khusus ini dilaksanakan secara rutin. Program khusus ini meliputi pemeliharaan kebersihan dan keindahan madrasah serta lingkungan secara teratur dengan meningkatkan tugas kerja karyawan. Yang kedua ada menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan menyelenggarakan madrasah seperti alat tulis menulis serta kertas dan lain-lain. Di sini maksudnya kegiatan penyelenggaraan madrasah itu yang utama adalah kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, alat tulis dan alat belajar mengajar ini merupakan sarana dan prasarana utama yang harus dilengkapi di sekolah. Selanjutnya, programnya adalah mencatat dan mengawasi penggunaan sarpras secara teratur agar setiap saat dapat diketahui. Diketahui ini juga termasuk diketahui kerusakannya sehingga bisa diganti dan tidak berdampak kepada terhambatnya kegiatan belajar mengajar yang ada di madrasah. Kemudian program selanjutnya adalah pembinaan tenaga karyawan. Nah, ini bisa berupa tenaga bagian kebersihan maupun bagian pemeliharaan agar mereka ini sadar dan mampu meningkatkan partisipasinya di dalam menunjang penyelenggaraan madrasah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian programnya ada juga mengikutsertakan karyawan dan siswa serta elemen lain di madrasah agar ikut memelihara sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Selanjutnya ada mengkoordinir kebersihan ruangan kelas, ruang guru, dan ruang kepala sekolah maupun ruangan lain di madrasah setiap harinya. Selain mengkoordinir kebersihan di dalam ruangan, Wakasarpras juga mengkoordinir kebersihan di luar ruangan atau di halaman sekolah, kebersihan taman, kebersihan kamar kecil, serta mengkoordinir kebersihan serta kebutuhan air di kamar mandi setiap harinya. Nah, berikut ini adalah program kerja Wakasarana Prasarana tahun 2021-2022 di Mandua Blitar. Di dalam sini terdapat secara rinci mulai dari nomor program, nama program, dan kegiatan, kemudian ada juga indikator keberhasilan, kemudian ada waktu pelaksanaan, ada juga biaya. Dalam 1 tahun ini, Wakasarpras memiliki sekitar 45 program. Dimulai dari program pendataan fasilitas sarpras dan diakhiri dengan program perbaikan kamar mandi guru dan siswa. Hal ini dilakukan secara bertahap setiap bulannya dan dicatat secara rinci. Dan inilah datanya. Setelah mempelajari tentang manajemen sarpras mulai dari perencanaan sampai dengan program kerja, maka di sini saya akan menjabarkan aktivitas saya dalam melakukan PKL bidang sarpras di Mandua Blitar. Nah, adapun pelaksanaan PKL-nya ini adalah membantu proses administrasi perpustakaan. Mulai dari men-set buku, kemudian ada juga saya membantu kegiatan pendataan absen, dan inilah kegiatan saya.
Sekian kegiatan saya dalam bidang sarpras. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye bye.